فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin, para hadirat yang kami hormati, yang kami muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis kita yang mulia ini, pada suasana Idul Fitr, kita mengadakan satu acara yang besar. Namanya acara apa? Namanya acara halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Di mana-mana pada hari ini banyak orang membuat acara halal bihalal, halal bihalal. Halal dengan halal, halal dengan halal. Maknanya pada hari ini semua yang ada dalam majlis ini saling menghalalkan satu dengan yang lain kesalahannya masing-masing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat surga yang sudah bisa dirasakan ketika di dunia ini adalah nikmat saling mencintai di antara umat Islam. Maka nanti di surga, sebelum ahli surga ini diizinkan untuk memasuki surganya, sebelum ahli surga ini diizinkan untuk mencicipi sungai dari madu, sungai dari susu, sebelum mereka berjumpa dengan istri-istri mereka di surga, sebelum mereka ini diizinkan berjumpa dengan Allah langsung dengan tanpa ada penerjemahnya, sebelum nikmat yang bertubi-tubi yang begitu banyak akan diberikan kepada ahli surga. Nikmat apa yang pertama kali akan diberikan kepada mereka? Dalam satu hadis nanti lagi mic-nya nih nggak kuat ini, terlalu banyak turunnya kayaknya. Oh, berdiri aja. Susah banget. Ini mic keluar ya? Mic ganti mic dalam bisa? Dalam aja. Dalam dengar? Kerasin lagi Pak ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum ahli surga mencicipi semua kenikmatan-kenikmatan yang akan Allah berikan kepada mereka, yang pertama kali mereka disuruh mandi dulu di depan surga. Ketika mereka mandi di mata air di depan surga, maka di saat itu Allah bersihkan semua kebencian-kebencian dalam hatinya itu. Dendam-dendam kepada saudara muslimnya ketika di dunia, memori-memori kelam orang yang telah menyakiti dia, melecehkan dia ketika di dunia, membuat dia kecewa ketika di dunia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Ketika itu Allah bersihkan semua sehingga mereka memandang satu dengan yang lain dengan pandangan kasih sayang dan pandangan cinta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa seperti itu? Kata para ulama, walaupun orang itu punya istana yang tingginya 6.666, walaupun dia itu punya bidadari 2,5 miliar seumpama ini walaupun dia itu punya sehebat apapun nikmatnya,
Tapi kalau di surga berjumpa dengan orang-orang yang menyakitkan hati dia, dan dia masih ingat kejadian itu, dan masih ada rasanya ketika itu, maka surga pun tidak akan terasa nikmat. Mau ketemu istrinya, tiba-tiba datang itu temannya yang dulu pernah mencaci maki dia, maka dia langsung hilang itu seleranya kepada istrinya. Maka na'imul khuldi fi daril fana, termasuk nikmat surga yang sudah bisa dirasakan ketika di bumi ini, adalah orang yang hatinya mencintai umat Islam dan melupakan segala kesalahannya. Maka dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tengah-tengah Nabi duduk dengan para sahabatnya, tokoh-tokoh sahabat duduk di situ. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, akan datang ke majelis ini seorang penduduk surga yang sedang mampir di bumi. Maka orang-orang itu penasaran, siapa ini? Apakah tokoh-tokohnya para sahabat? Apakah ulama-ulamanya para sahabat? Ataukah siapa? Maka tiba-tiba datang orang Ansor itu, orang-orang petani. Masuk, tidak terkenal, itu sendalnya dia bawa di tangan kirinya. Betul-betul pemandangannya itu orang yang sangat tidak dipandang sama sekali. Maka sahabat-sahabat bingung, orang ini. Mereka diam, tidak ada satupun yang berbicara. Besok lagi Nabi mengatakan akan datang majelis ini raja surga yang sedang mampir di bumi. Ditunggu lagi, orangnya sama lagi. Hari ketiga Nabi mengatakan akan datang itu orang yang sudah bisa dipastikan di surga, sekarang sedang mampir sebentar aja. Orangnya sama lagi. Maka Sayyidina Ibnu Umar ini langsung datangin orang tadi. Dia mengatakan, Tuan, izinkan saya bertamu di rumah Tuan 3 hari. Ya, boleh. Maka ketika bertamu malam dilihat nggak tahajud. Kira-kira kalau kita melihat seperti itu langsung suudzon penuh itu. Ini ada ulama datang-datang malah nggak tahajud. Gimana kira-kira ini? Saya teringat satu kejadian. Ini jumlah mu'taridhah namanya, cerita di dalam cerita. Ada orang ketika kita nulis itu biografinya Kiai Uzairon itu, sana sedang ditulis. Maka ada teman beliau, seorang Karkun Jos, Ahbab Jos. Suatu ketika di dalam satu safarnya, maka malam sudah masuk jam 1 malam. Teman-teman beliau sudah mulai bangun, ambil air wudhu, sudah mulai doa, ya Allah, pada nangis itu karkun-karkun itu. Tapi ini ulamanya masih tidur. Lampunya gelap. Maka dalam hati dia mengatakan, ini gimana ini? Ulama malam-malam kok masih tidur jam 1, nggak pikir umat apa gimana ini? Tapi dia menepis itu suudzon. Pergi. Jangan suudzon. Datang lagi ini. Gak suudzon gimana? Depan mata itu loh masih tidur. Ditolak lagi, datang lagi, tolak lagi. Sampai akhirnya gak kuat dia ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia dekati itu. Kiai dekati pelan-pelan, sedang tidur ngorok itu. Gitu. Dekati pelan-pelan, lampu gelap gulita. Ketika sampai di dekatnya, tiba-tiba beliau itu ngomong. Tengah-tengah tidur itu ngomong. Orang itu kalau hatinya busuk, walaupun dia sholat tapi dipenuhi dengan suudzon kepada orang. Tapi kalau orang itu hatinya jernih, walaupun dia tidur hatinya ingat kepada Allah. Ini satu cerita tambahan aja. Maka sahabat dari Ibnu Umar tuh ngelihat ini orang dikatakan Nabi ahli surga, raja surga, tapi malam nggak bangun. Ditunggu mungkin jam 3 mungkin bangunnya. Jam 3 nggak bangun juga.
Oh mungkin 3:30 lah, dia menjelang subuh baru istighfar mungkin. Enggak juga. Sampai adzan subuh itu loh belum bangun. Masya Allah, mau suudzon nggak boleh, mau husnudzon depan mata. Mau diapakan ini? Wes, mungkin ada acara lain lah amalan dia di siang hari yang membuat dia masuk surga. Di siang hari dia teliti, biasa aja, sholatnya juga biasa, jamaahnya juga biasa, asarnya begitu juga, 1 hari berjalan. Oh mungkin kemarin kecapean lah, hari ini mungkin tahajudnya sepanjang malam, hari kedua nggak tahajud juga, hari ketiga sama juga. Akhirnya nyerah. Abdullah bin Umar itu langsung datangi orangnya. Tuan, saya bertamu di sini sebenarnya bukan pengen bertamu, bukan. Saya itu yakin dengan sabda Nabi, kata Nabi, engkau itu adalah penduduk surga, dijamin masuk surga. Maka saya teliti amalan Tuhan itu apa. Apakah Tuhan itu punya amalan yang di balik layar, tampaknya tidur ternyata Isra Mi'raj begitu? Maka dia senyum. Saya ini yang seperti kamu lihat persis, gak ada kelebihannya. Hanya saja saya itu punya satu amalan. Sebelum tidur saya mengatakan pada diri saya sendiri, ya Allah, orang-orang yang mulai pagi hari ini menyakiti hati saya, mengecewakan saya, mengambil hak saya, melecehkan saya, ya Allah, saksikan mereka semua sudah saya ikhlaskan semua, ya Allah. Dalam hati saya tidak ada kebencian, hasad, iri sedikit pun kepada hati umat Islam. Allahumma syahad, Allahumma syahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Maka Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, amalanmu itu kecil tapi sangat-sangat sulit untuk dikerjakan. Memaafkan orang itu sepertinya mudah. Awal-sawal semua orang malam lebaran bikin status semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, maafkan semua kesalahan kecil besar bla 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 bla. Panjang itu baca sampai capek. Apakah memaafkan betul? Hari pertama mungkin masih bisa senyum karena masih banyak uang THR-nya. Nanti hari kedua, ketiga, kelima, sudah masuk hari ke-10 ini sudah mulai keluar semua itu. Memori-memori lama sudah kembali semua. Ini namanya bukan memaafkan tapi melupakan sesaat. Nah, maka halal bihalal itu memang menghalalkan betul. Menghalalkan betul sampai ke akar-akarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu tanda orang itu betul-betul memaafkan, dia tidak akan pernah mengungkit-ngungkit lagi kesalahan orang. Kalau kita masih teringat itu, oh iya bapak itu dia tuh, bapak itu tuh begini dulu pernah begini, itu belum memaafkan. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, manusia yang paling tampan nomor 2 seluruh dunia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang tampannya itu kal badar, seperti bulan purnama. Ngelihatnya itu terang tapi nggak membikin mata itu perih. Kalau matahari itu terang benerang, tapi kalau orang lihat matahari lama-lama matanya itu perih. Kalau Nabi Yusuf tidak. Ngelihat 1 jam, pengennya 5 jam, 5 jam, pengennya 10 jam, 1 hari nggak makan tuh nggak apa-apa. Nabi Yusuf itu saking tampannya sampai tidak pantas dikatakan manusia. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kulitnya, baunya wangi. Kalau beliau masuk dalam satu lorong, itu bekas keringatnya itu 1 minggu belum hilang. Setampan-tampannya manusia sekarang, setampan-tampannya manusia atau secantik-cantiknya orang pada zaman ini, kita tengah-tengah melihat ditempeleng pasti akan terasa perihnya. Tapi kalau Nabi Yusuf ngelihat itu orang memotong tangannya, nikmatnya memandang Nabi Yusuf jauh lebih nikmat daripada perihnya dipotong tangan.
Masya Allah, kalau beliau itu makan hijau-hijauan, sayur apa yang hijau, pecel, bayam. Itu leher beliau itu seperti mutiara, kayak dilukis gitu, kayak diukir. Kalau beliau makan tuh transparan, sampai tampak itu seperti ada benang hijau di dalam mutiara yang berwarna putih. Orang lihat sekali saja itu sudah motong tangannya. Bagaimana kalau orang itu tinggal serumah dengan Nabi Yusuf? Pagi ngelihat Nabi Yusuf, siang ngelihat Nabi Yusuf, malam ngelihat Nabi Yusuf, bangun tidurnya semakin cakep, habis mandi makin menggila. Dan Nabi Yusuf itu tampan yang gak tampan murahan. Sekarang banyak orang tampan tapi tampannya itu murahan. Tampannya murahan itu apa? Diobral di mana-mana. Dikit-dikit selfie, dikit-dikit selfie, dikit-dikit sedang apa kayak difoto dikit, miring sana, miring begini. Itu namanya tampannya, harganya 2.500. Banyak orang tampan tapi tampannya itu nggak terlalu mahal, sehingga kalau dipuji sedikit langsung kelepek-kelepek di tempat. Masya Allah Ustadz tampannya, oh begitu ya. Ini namanya tampan murahan ini. Ustadz, Pak Ustadz, ada apa? Bimbing saya hijrah Pak Ustadz ya. Ya, saya bimbing hijrah ke neraka jahanam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf itu semakin dikejar semakin menjauh. Sudah tampan tapi coolnya itu luar biasa. Kira-kira kalau orang lihat kalau nggak leleh itu udah lumayan. Banyak orang tuh ngelihat Nabi Yusuf itu matanya langsung terkilir. Gimana mata terkilir itu? Bukan kakinya yang terkilir, matanya terkilir, nggak bisa menkedip. Orang yang sesempurna ini, nasabnya paling sempurna, yang dikatakan oleh Nabi Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Nabi dan Rasul, anaknya Nabi dan Rasul, anaknya Nabi dan Rasul, anaknya Nabi dan Rasul, ulul azmi Khalilullah. Nabi Yusuf bin Nabi Ishak, Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Nasabnya paling sempurna, wajahnya paling sempurna, suaranya merdunya luar biasa. Sehingga banyak orang itu kalau mendengar suasana Nabi Yusuf sudah pergi itu masih terngiang-ngiang itu suaranya itu. Masya Allah. Yang memang asli berharga. Kalau kita itu kadang-kadang kurang berharga, tapi terlalu memberi harga diri kita terlalu tinggi. Dia telah menghinakan harga diri saya Pak. Dia telah merobek harga diri saya Pak. Lah memang harganya berapa ribu Pak? Kalau Nabi Yusuf itu asli berharga. Orang yang sudah seperti itu berharga, oleh saudaranya itu dibanting. Bukan hanya dibanting, dilempari batu dalam satu riwayat. Bukan hanya itu, sampai ditelanjangi, dibuka itu bajunya oleh saudara-saudaranya. Bukan hanya itu, dilecehkan juga. Saudaranya mengatakan, hei Yusuf, katanya kamu ngimpi ada matahari, bulan, bintang-bintang sujud pada kamu. Takwilnya katanya kami sujud. Mana? Ayo lawan saya, bisa nggak? Dilecehkan, tubuhnya dilukai, kemudian dilempar dalam sumur. Habis-habisan. Habis itu difitnah lagi. Difitnah goda majikannya sendiri. Setelah difitnah, dipenjara. Pengen keluar malah yang laporkan itu lupa. Sampai dipenjara 7 tahun atau berapa tahun. Bertumpuk-tumpuk itu. Setelah habis-habisan sekarang menjadi orang mulia, menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudaranya datang dengan begitu hinanya. Itu pengen beli makanan kepada beliau di saat beliau sudah menjadi orang mulia. Apa balasan beliau kepada mereka? La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Memaafkan yang hakiki itu apa? La tathriba alaikumul yaum. Wahai saudaraku, tidak ada cacian pada hari ini, baik yang kecil yang besar, hari ini, kemarin, besok sampai hari kiamat, tidak akan pernah saya ungkit-ungkit kesalahanmu.
Yang kedua, bukan hanya memaafkan, tapi beliau mengatakan apa? Yaghfirullahu lakum. Wahai saudaraku, jangan khawatir, saya juga akan doakan kepada engkau supaya Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Bukan hanya itu, dia mengatakan, min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Wahai ayahku, ini yang rusak hubungan saya dengan saudaraku adalah syaitan. Yang disalahkan bukan saudaranya, setan yang telah merusak hubungan mereka berdua. Maka pada hari ini kita akan mengadakan acara halal bihalal. Maka halal bihalal itu harus halal betulan. Kalau pengen ngungkit kesalahan setelah hari ini, untuk kesalahan yang sebelum hari ini betul-betul kita halalkan betul sampai dasar-dasarnya. Maka satu ulama mengatakan, bagaimana kita melihat orang itu. Kalau orang baru kenal dengan seseorang, saya kenal dengan Ustadz ini, Ustadz Haris ini, baru kenal, seumpama baru kenal, maka dalam otak saya, Ustadz Haris ini belum pernah memberi saya apapun dan belum pernah merugikan saya apapun. Nol. Dia belum pernah menyakiti saya dan belum pernah berbuat baik kepada saya. Itu orang yang baru kenal. Tapi kalau orang yang setelah halal bihalal harus melebihi itu, bagaimana? Semua kesalahannya dikosongkan, ingat-ingat saja kebaikannya. Jadi ngelihat Ustadz ini yang pernah ngasih uang saya, oh Ustadz ini yang pernah ngajari saya Quran, oh Ustadz ini yang pernah ini. Ngelihat orang semua teringat kebaikannya, semua keburukannya hilang. Ini adalah rasa surga yang sudah bisa dirasakan ketika di dunia. Bagaimana? Siapa enggak? Halal betul atau enggak ini? Halal betul. Yang sudah didiamkan selama 1 tahun mau berbicara mulai hari ini. Yang ketemu penuh dengan wajah murung mulai senyum lagi pada hari ini. Yang semakin menyakiti itu semakin banyak ngirim pahala kepada kita, maka semakin banyak kita kasih amplop pada hari ini. Bagaimana? Insya Allah, iya dan iya. Semoga iya betulan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu Sayyidi Al-Walid beliau mengatakan, orang yang cerdas itu masih bisa terpleset, dan banyak yang terpleset. Orang yang pintar itu masih bisa jatuh, dan banyak yang jatuh. Orang yang tampan itu masih bisa tumbang, dan banyak juga yang tumbang di mana-mana. Orang yang kaya itu juga bisa ambruk, di mana-mana masih banyak orang kaya tiba-tiba ambruk. Tapi kalau orang yang berakhlak, sangat sulit untuk dijatuhkan. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Gua Hira, beliau ketakutan habis berjumpa dengan malaikat Jibril. Tangannya gemetar, kedinginan. Beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, wahai istriku, saya ini khawatir habis jumpa dengan Jibril, ini ada apa dengan diriku ini? Zammiluni. Selimuti saya wahai Jibril. Apa jawaban istri terhebat di dunia? Siapa itu? Sayyidah Khadijah. Bukan kalau suaminya ketakutan istrinya ikut nangis juga, bukan. Ketika suaminya lemah, dia menjadi kuat. Maka dia mengatakan, wallahi kalla wallah ma yukhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilu kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah tidak akan pernah ngecewakan kamu, bikin kamu sedih, bikin kamu jatuh, enggak akan. Engkau itu orang yang selalu menjamu tamu, memuliakan tamu, membantu orang-orang yang kekurangan, membantu fakir miskin. Maka dulu kita beliau mengatakan, Nabi itu kelebihannya segala-galanya itu lebih. Paling tampan, paling bagus suaranya, paling kuat tenaganya, paling bagus akhlaknya, paling sempurna nasabnya. Kenapa Sayyidah Khadijah tidak menyebutkan engkau orang yang paling hebat, engkau orang yang paling kuat, engkau orang yang paling sempurna wajahnya, paling bagus suaranya? Tidak. Yang beliau puji apa?
engkau itu orang yang berakhlak mulia. Itu menyambung silaturahim, menyambung sanak famili, menjamu tamu, membantu orang-orang miskin. Kenapa yang disebutkan akhlaknya? Karena Sayyidah Khadijah sudah punya pengalaman. Orang yang berakhlak ketika mau jatuh, maka Allah akan tolong dia dan dia tidak akan bisa jatuh selama-lamanya. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika beliau dibuang dalam sumur, apa beliau jatuh? Tidak jatuh. Dalam banyak kitab Tarikhul Anbiya dan lain sebagainya, sebelum Nabi Yusuf itu jatuh, Allah berfirman pada malaikat Jibril, "Adrik ibadi ya Jibril." Hei Jibril, itu ada hamba saya yang dibuang di sumur itu, kamu selamatkan. Sebelum Nabi Yusuf jatuh, langsung disambar malaikat Jibril di langit ke-7 sana. Itu air sumur yang gak enak itu Allah rubah, sehingga air sumur itu lebih manis daripada madu. Itu airnya Allah naikkan, dalam satu riwayat dipadatkan tapi tidak menjadi sekeras batu, tapi tidak secair air, padat tapi empuk seperti singgasana raja. Ketika itu Nabi Yusuf tidak berpakaian, maka oleh malaikat Jibril itu dibuka rajahnya. Jadi Nabi Yusuf itu punya rajah. Tahu rajah? Jimat. Ini bukan kurofat ini. Jimat itu adalah tabaruk dengan orang-orang soleh, itu pakai jimat itu. Saya juga punya jimat ini. Mahal ini jimat saya ini. Masya Allah. Jimatnya itu apa? Jimatnya itu bajunya Nabi Yakub, warisan Nabi Ishak, warisan Nabi Ibrahim. Yang dulu baju itu dipakai Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api. Ketika Nabi Ibrahim dibakar dalam api, Allah berfirman apa? Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Yang Allah perintahkan api itu hanya menyelamatkan Nabi Ibrahim, sehingga bajunya Nabi Ibrahim itu terbakar, sehingga tali-talinya terbakar. Maka Allah datangkan baju langsung dari surga, yang baju itu digunakan oleh Nabi Ibrahim, diwariskan Nabi Ishak, diwariskan Nabi Yakub, diwariskan Nabi Yusuf, dilipat-lipat-lipat sampai rapi, dikunci, dijadikan rajahnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu namanya tabarruk bisolihin, ngambil berkahnya orang soleh. Itu Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam tuh matanya buta. Maka Nabi Yusuf mengatakan apa? Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Wahai saudaraku, ini baju saya, kamu letakkan di wajahnya Nabi Yakub, itu butanya langsung akan sembuh seketika. Maka di museum Turki sana ada orang datang matanya buta. Dia mengatakan, ya Allah, ini di depan saya ada bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu Nabi Yakub berkah bajunya anaknya Nabi Yusuf, itu matanya yang buta langsung melek. Ya Allah, saya ini umat Rasulullah, depan saya ada bajunya Rasulullah, melekkan mata saya. Ya Allah, langsung melek seketika. Itu namanya tabarruk dengan orang-orang soleh. Itu di Temboro ada rambutnya Nabi, ada jenggotnya Nabi, ada sendalnya Nabi. Kalau orang Indonesia kok belum tabarruk dengan bekas-bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di akhirat ketemu Nabi kira-kira mau jawab apa nanti? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin tuh ada orang Gorontalo, perempuan, datang itu ke Temboro, ke tempat jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang, dia ngelihat, tiba-tiba nangis langsung pingsan, kelepek-kelepek kayak mau mati gitu. Maka oleh orang-orang diangkat, dibawa ke rumah sakit, langsung dibilang corona. Setelah dituduh corona atau nggak tahu corona beneran itu, langsung dikasih oksigen. Ditunggu 1 jam, 2 jam, maghrib itu sadar. Ditanya, Bu, kenapa tadi tiba-tiba langsung jatuh, tumbang, pingsan, kenapa Bu? Maka dia mengatakan, Nak, ketika saya melihat jenggotnya Nabi tadi, Allah tampakkan wajahnya Rasulullah SAW. Itu jantung saya hampir pecah, hampir mati saya, saking tampannya itu.
Masya Allah. Kalau pecah betulan ya beruntung aja ngelihat Nabi, daripada ngelihat perempuan tengah-tengah ngelihat jantunya pecah bagaimana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tabaruk dengan orang soleh. Maka Al-Imam As-Subki ketika beliau datang ke pondoknya Imam Nawawi, itu langsung gulung-gulung itu di karpet-karpetnya, diciumi itu tiang-tiangnya, pintu-pintunya dia ciumi. Beliau mengatakan, wa fi daril hadithi latifu ma'nan usalli fi jawanibiha wa awi asani an amassa bi khurri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Ini saya ciumi pintunya, saya itikaf di sini, saya ciumi karpet-karpetnya, karena ini pondok sudah penuh dengan berkah. Saya berharap wajah saya ini bersentuhan dengan lantai yang dulu pernah diinjak oleh kakinya Imam Nawawi. Jangan kita terpengaruh orang, yang penting amalnya, tempat gak penting. Tempat sangat penting. Siapa bilang tempat gak penting itu? Tempat sangat penting. Maka dulu guru saya Habib Umar Al-Jailani di Mekah, beliau mengatakan, ketika Sayyidah Maryam Al-Batul, Nabi Zakaria itu masuk di ruangannya. Ruangannya itu pintunya lapis 7. Maryam itu saking pengen menjaga kesucian dirinya itu, Maryam Al-Batul itu pintunya kamarnya dilapis menjadi 7. Sampai di dalam pintunya masuk 1, 2, 3, 4 kuncinya yang megang langsung Nabi Zakaria. Maka beliau melihat itu, di sana tiba-tiba ada makanan. Anna laki hadza wahai Maryam, dari mana ini Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Ketika dengar Maryam Al-Batul mengatakan qalat huwa min indillah, apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria langsung doa, angkat tangan, ya Allah, saya minta anak, ya Allah, minta anak, ya Allah. Langsung Allah beri anak beliau, Nabi Yahya. Maka guru saya Habib Umar mengatakan, kenapa seperti itu? Tempat-tempat yang mana datang nusratullah, di situ doa, di situ Allah akan kabulkan. Maka Nabi Zakaria itu makbul langsung doanya kapan? Ketika beliau doa di kamarnya Maryam, tempat Allah turunkan makanan dengan bighairi hisab, makanan dengan tanpa ada usahanya. Maka kita ini datang ke tempat-tempat mulia, ke Mekah Al-Mukarramah, datang ke Madinah Munawwarah, datang ke kubur-kuburnya para wali. Sampai salah satu ulama mengatakan, siapa yang bawa kitab Bukhari datang ke salah satu makamnya wali Allah, dia mengatakan, ya Allah, dengan berkahnya kitab Bukhari, sirnya kitab Bukhari ini ya Allah, dan dengan berkahnya wali di depan saya ini ya Allah, saya minta ini, minta itu, Allah akan kabulkan seketika. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jimatnya itu dibuka oleh malaikat Jibril. Ketika jimatnya dibuka, sumur yang gelap gulita tadi berubah menjadi terang benderang. Maka beliau minum dari minuman yang lebih manis daripada madu, didatangkan makanan dari surga, menggunakan bajunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, temannya malaikat Jibril. Itu sumur lebih terang, itu cahayanya melebihi siang hari. Ini orang yang berakhlak itu begitu. Mau dijatuhkan maka semakin mulia. Tampaknya dari luar Nabi Yusuf itu di dalam kegelapan sumur, kegelapan malam, kegelapan hutan. Tapi pada hakikatnya Nabi Yusuf itu di atas singgasana raja, temannya malaikat Jibril, terang benderang bersama banyak jutaan malaikat di situ. Jadi kalau orang itu berakhlak, tidak bisa dijatuhkan, itu tidak bisa. Baik dijatuhkan dengan dihinakan atau dijatuhkan dengan dimuliakan. Ujian pertama Nabi Yusuf dihinakan berhasil. Kemudian datang ujian yang kedua. Ini ujian yang lebih berat dibanding ujian yang pertama. Apa itu? Ujian diajak maksiat. Siapa yang uji? Majikannya sendiri. Namanya siapa? Zulaikha. Zulaikha itu wanita yang paling cantik seluruh Mesir. Dan suaminya itu impoten. Bagaimana kira-kira? Apa itu?
Masya Allah, Zulaikha itu lihat Nabi Yusuf itu mulai kecil, makin besar tuh makin tampan, makin tampan, makin tampan, makin tampan. Tapi Nabi Yusuf semakin dikejar semakin menjauh. Dan Nabi Yusuf tuh nggak pernah ngelihat Zulaikha dengan pandangan 100% plek tuh nggak pernah. Ada orang pada hari ini yang tidak pernah seperti itu, ada atau tidak? Masya Allah, sampai Zulaikha itu loh, perempuan tapi datang itu sudah nggak betah, digombali Nabi Yusuf itu. Wahai Yusuf, kamu itu loh Masya Allah tampannya itu luar biasa. Saya ngelihat kamu tuh betul-betul leleh saya ini. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Tuanku, saya tampan nih kalau saya masih ngamalkan agama. Tapi kalau sudah meninggalkan agama, nanti dikubur tuh dimakan oleh rayap, dimakan oleh set, dimakan oleh ulat. Maka Zulaikha mengatakan, Yusuf, saya minta satu permintaan pada kamu. Kamu lihat saya ya 1 menit aja, tapi ngelihatnya itu yang pas gitu loh. Kalau kamu belum pernah ngelihat saya, belum tahu hakikatnya saya. Tapi kalau sudah ngelihat saya betul tep, kamu pasti akan leleh juga Yusuf ini. Maka Nabi Yusuf mengatakan, wahai Tuanku, saya ini nggak mau lihat Tuan. Saya khawatir kalau ngelihat sekarang mata saya nanti buta pada hari kiamat. Ada laki-laki pada hari ini seperti itu atau tidak? Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ayo, bagaimana itu? Waalaikumsalam. Ada yang perlu dibantu? Langsung yang datang bukan Ustadz tapi 1000 syaitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Zulaikha itu langsung bikin makar. Inna kaidakunna azim. Allah berfirman, makarnya perempuan itu azim. Azim itu apa? Sangat dahsyat. Sedangkan Allah mengsifati makarnya syaitan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Setan itu lemah. Sedangkan perempuan azim. Maka kalau sudah nikah susah ke masjid. Apalagi yang sudah dasarnya gak pernah ke masjid sebelum nikah. Makin nikah tarik itu sarungnya langsung duduk. Betul atau tidak? Gak tahu saya gak pengalaman seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makarnya bagaimana? Itu oleh Zulaikha itu pintu-pintunya, tembok-temboknya itu dikasih lukisan wajahnya Zulaikha. Sehingga kalau Nabi Yusuf tuh ngelihat, akhirnya teringat Zulaikha, akhirnya otaknya agak-agak rusak sedikit begitu. Tapi Nabi Yusuf ketika melihat itu langsung dia tundukkan pandangan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Nah, ini loh, ada kata apa? Dzalika azka lahum. Katakan kepada orang laki-laki, hendaknya mereka menundukkan wajah pandangan mereka, itu lebih membersihkan hati-hati mereka. Maka dalam satu hadis dikatakan, nadhratun ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha adzaqahullahu halawata ibadatin tasurruh. Pandangan kepada perempuan yang cantik, begitu pula perempuan memandang laki-laki yang tampan, tambah lagi nih. Itu adalah panah-panah beracun dari panah-panahnya iblis. Barang siapa yang mampu meninggalkannya, maka Allah akan berikan kepada dia kenikmatan rasa, kenikmatan beribadah. Maka Nabi Yusuf langsung itu tundukkan pandangan. Maka Zulaikha lihat, oh lihat bawah ya. Ganti besoknya itu apa? Bawahnya diganti cermin. Lantainya ganti cermin, plafonnya cermin, itu temboknya cermin. Ngelihat manapun akan kelihatan Zulaikha dari segala arah. Kira-kira bagaimana? Kita melihat satu tempat, ada perempuan di situ, atasnya cermin, bawahnya cermin, temboknya cermin. Kira-kira bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Begitu. Astagfirullah. Pandangan pertama nggak dosa ini. Begitu. Nabi Yusuf langsung lihat apa? Ngelihat jempol kakinya.
Ini dalam istilah sufi ada namanya apa? Nadhir berqadam. Orang jalan ngelihat jempol kakinya. Kalau bisa diamalkan 40 hari katanya, orang bisa jalan ngelihat jempol kakinya selama 40 hari. Katanya mereka itu langsung jadi wali. Praktekan, insya Allah Pak. Sampai kapan? Sampai keluar situ aja. Betul atau tidak? Itu kalau kuat. Kullil mu'minin wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihim. Wah, itu kalau kuat bisa ngelihat jempol kakinya selama 40 hari aja. Jangan melihat. Itu insya Allah dia ngelihat orang langsung dapat hidayah. Ada orang mabuk dia lihat aja dapat hidayah. Dia sentuh dapat hidayah. Bagaimana? Maka Nabi Allah Yusuf itu langsung ngelihat jempol kakinya keluar dari rumah. Maka suatu ketika warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ini ujian terbesar ini. Ini lebih berat daripada ujian dicaci maki, digebuki, diinjak-injak. Ujian apa itu? Ujian pintu rumah dikunci semuanya, jendelanya dikunci semuanya, itu dalam rumahnya dihias seperti hiasan pengantin baru, yang goda itu majikannya, orang yang tercantik, suaminya sedang pergi, hanya ada berdua, dan orang yang cinta mati dengan dia. Dan dia mengatakan apa? Hai talak, ayah kemari. Kira-kira kalau kita begitu bagaimana? Langsung lari begitu ke depan. Belum dipanggil aja sudah datang terus. Apalagi dipanggil langsung loncat. Hai talak, naam hai talak. Begitu. Masya Allah. Itu tiba-tiba temboknya berubah, ada tulisannya. Tulisannya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wahai Yusuf, jangan kamu dekati, itu bahaya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang mengatakan, Yusuf, nama kamu sudah saya lihat di diwan, di tempat-tempatnya orang-orang mulia. Jangan sampai perbuatan kamu menjadi perbuatan orang fasik. Nama kamu tuh Ustadz, paham? Jangan sampai Ustadz itu nongkrong di pinggir jalan. Ini tambahan. Otaknya sudah penuh dengan Quran, jangan sampai dikotori dengan yang haram-haram. Betul atau tidak? Itu kira-kira ada Quran di dalam dadanya. Kemudian dimasukkan potret-potret laki-laki yang tidak mahram, perempuan yang tidak mahram, itu kira-kira mengotori Quran atau membersihkan Quran? Mulutnya sudah baca Al-Quran selama 1 tahun, sekarang digunakan untuk gunjing orang, kira-kira itu dosa atau kabair? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba datang tuh gurunya beliau, namanya Nabi Yakub. Dipukul itu dadanya Nabi Yusuf tuh. Dang! Ketika dipukul langsung terbelalak beliau itu. Yusuf! Itu doang, Yusuf! Terbelalak langsung. Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihul zalimun. Orang yang berakhlak ini ya tidak bisa jatuh walaupun godaannya begitu nikmat sekali. Maka kata para ulama, pelajarannya, termasuk pelajarannya itu apa? Orang itu dalam hidup harus punya guru. Nanti gurunya itu ketika kita mau maksiat, tiba-tiba datang itu gurunya, Kang, kamu itu sudah kubro, punya kiai, Masya Allah, selama setahun digembleng terus ngaji, masa pulangnya perbuatannya mirip tukang becak sih? Astagfirullahaladzim. Masa saya mau ngecewakan kiai saya yang ngajari saya selama 1 tahun untuk maksiat? Nah, jadi kalau orang itu punya guru, ketika dia itu mau maksiat dia ingat. Tapi kalau hatinya sudah buruk,
dia chattingan dengan perempuan tapi wallpapernya gurunya. Masya Allah, ini namanya sempurna ini. Wallpapernya gambar kiainya, tapi yang dilihat adalah orang-orang yang tidak muhrimnya, mahrumnya. Itu sempurna, itu luar biasa. Imannya itu tembus tembus kemana itu, saya sampai bingung menganalisa itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya bagaimana? Ada ujian itu yang menyenangkan, mencaci, ada ujian itu yang memuji. Ada ujian tuh, apa kamu? Ada ujian, Masya Allah Ustadz, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau orang berakhlak, tidak akan jatuh ketika dihinakan, dan tidak akan tumbang ketika dia dipuji. Maka bagaimana hari Aid ini kita jadikan hari kasih sayang antara umat Islam, hari cinta mencintai. Insya Allah kalau kita mulai memperbaiki akhlak kita mulai sekarang, wa innaka la'ala khuluqin azim, mendapatkan berkahnya itu doa itu. Jadi salah satu doa caranya begini, ya Allah berikanlah akhlak kepada saya, dan dengan berkahnya ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, itu insya Allah Allah akan perbaiki akhlak dia sampai menjadi akhlak yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Bagaimana, siap? Maka kita sekarang akan mengadakan musafahah, halal bihalal, musafahah. Ya, musafahah setelah doa kan. Doa kemudian musafahah. Dalam satu hadis, ketika orang itu musafahah sambil baca salawat, kemudian dia doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu, dosa yang akan datang diampuni semua. Dan yang kedua, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika salaman itu hajat kita apa? Kita sampaikan, ya Allah, yang belum laku tuh ya Allah, saya supaya laku gimana? Yang belum punya anak, ya Allah, minta anak gimana? Yang sudah punya istri, ya Allah, gimana langgengkan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, begitu. Nah, begitu. Siap? Yang punya utang bagaimana? Utangnya ditunaikan, dibayar. Jangan ketemu orang yang diutangi malah makin lari. Makanya kita doa terus, salaman dengan senyum biar dapat pahala sambil doa. Insya Allah, insya Allah, insya Allah majelis kita ini betul-betul halal bihalal, sehingga Allah akan menghalalkan semua kesalahan kita di akhirat nanti. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أفد علينا يا الله من بركات مشايخنا، اجمع بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة وفي المنام واليقظة ظاهرا وباتنا يقظة ومناما في الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله البديع الرحيم. اللهم أعتل عمرنا، اللهم أعتل عمرنا، عمر أزواجنا، أولادنا، أمهاتنا، إخواننا، أخواتنا، مشايخنا، اجمع بيننا وبينهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.